Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bapak Ibu pernah rindu sama seseorang nggak? Biasanya kita rindu sama sesuatu atau seseorang itu kalau kita sudah lama tidak jumpa, sudah lama nggak ketemu, baik itu orang yang pergi jauh, baik itu yang mungkin karena kesibukan kita jadi jarang ketemu, mungkin kita bertengkar, mungkin juga orangnya sudah kembali ke rumah Bapak. Sehingga kerinduan tuh selalu karena ada banyak momen yang sudah terjadi. Kita tidak mungkin merindukan orang yang kita baru kenal, tapi orang yang punya banyak peristiwa sama kita akan merindukannya. Nah, bicara soal merindukan termasuk merindukan Tuhan Yesus walaupun kita tahu di dalam hati kita, tetapi kerinduan untuk selalu bertemu sama Tuhan itu tetap muncul terus dalam hidup kita karena kita tidak pernah berpapasan muka dengan Tuhan gitu ya. Karyanya dan rohnya ada dalam hati, dalam kejadian hidup. Tapi biarlah hari ini juga kita merindukan Tuhan, menjalani kehidupan kita dengan pengharapan. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 84, Kidung Jemaat 84 bait pertama dan yang kedua, Ya Yesus di Kau Kurindukan. Ya Tuhan, kami merindukan-Mu untuk selalu ada hadir di tengah-tengah kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu juga nyata dalam keseharian kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Dengarkanlah sabda Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya."
Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirimkan pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari-cari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak, Ibu, Saudara, suatu hari ada sebuah kapal nelayan pergi membawa beberapa nelayan muda. Si yang punya kapal ini nelayan tua, dan dia nelayan ini bukan nelayan laut, nelayan sebuah danau. Kemudian mereka diajarkan cara menangkap ikan di danau itu, bagaimana cara menghadapi angin dan segala macamnya. Nah, sampai suatu ketika mereka sampai di sebuah daerah yang agaknya airnya itu warnanya lebih hijau dari biasanya dan seperti rawa begitu ya. Kemudian si nelayan tua ini bilang, sekarang bocorkan lambung kapal sebelah kiri. Mendengar itu kan kaget si orangnya ya kan, kok bocorin lambung kapal, ini kan berarti nanti lambung kapalnya tenggelam gitu ya. Kaget, dia disuruh bolongin gitu kan. Nggak bisa Pak, kalau kita bolongin ini kapalnya nanti nggak bisa jalan, kita malah akan tenggelam. Kemudian dibilang, bolongkan lambung kapal sebelah kiri. Tetap dimarahin seperti itu. Nah, akhirnya karena si bapak nelayan tua ini marah dan tegas, akhirnya udahlah, ya udah tenggelam deh, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya dia bocorkan. Kemudian ketika lambung kapal sudah dibocorkan, tiba-tiba dari dalam kapal itu, setelah mereka menangkap ikan-ikan itu, rupanya dari tempat ikan-ikan itu keluar seekor ular yang ternyata terperangkap di antara ikan, dan akhirnya ikan itu keluar lewat lambung kapal. Bayangkan Bapak Ibu, ternyata apa yang diminta sama nelayan tua itu adalah untuk menyelamatkan satu kapal. Karena ular laut atau ular danau itu adalah ular yang paling beracun, lebih beracun daripada ular kobra. Jadi bayangkan kalau dia bilang, kita nggak mau bocorin lambung kapal, nggak mau buat lubang katanya. Karena nanti kita akan tenggelam. Bayangin kalau dia ngotot gitu, betul kapalnya dia tenggelam, tapi satu kapal mati digigit ular laut atau ular danau yang beracun itu. Nah, Bapak Saudara, sama seperti kejadian Naaman, panglima perang Aram dan rajanya. Dan Raja Israel ya. Kalau Raja Aram nggak masalah. Jadi kita tahu kisah Naaman ini kan kisah yang umum sekali ya. Jadi ada seorang panglima dari raja lain minta kepada Raja Israel, minta ketemu Nabi Elisa, panglimanya sakit, kemudian minta disembuhin, terus disembuhin. Sederhana. Tapi kita biasanya belajar tentang Naaman percaya mujizat, kita harus belajar percaya mujizat walaupun kayaknya sulit gitu. Tapi kita mau melihat responnya Raja Israel dan Naaman. Ketika Raja Israel dapat surat dari Raja Aram, dia ngamuk dulu. Apa nih maksudnya? Kok saya disuruh nyembuhin panglima, ya kan? Itu kan kayak penghinaan. Panglima ini kan ibaratnya bagian penting dari sebuah pasukan. Ngapain saya sembuhin yang bukan dari kerajaan saya? Itu kan ibaratnya saat-saatnya jadi musuh saya. Harusnya saya nggak usah sembuhin, gitu. Ini kayak penghinaan. Atau sebaliknya, Naaman ketika disuruh Elisa, kamu memendamkan diri. Loh,
Kok nggak dikasih obat? Kok nggak di jampi-jampi atau dipegang daerah situ terus dia memberikan kekuatan dari tangannya? Kenapa disuruh berenang doang gitu? Bayangkan kalau Naaman dan Raja Israel emosi atau marah dan tidak melakukan apa yang diminta oleh surat dan Nabi Elisa, kerajaan Israel dan Aram akan berperang. Tapi apa yang terjadi? Raja Israel mengizinkan, kemudian Naaman juga nurut. Dan apa yang terjadi? Naaman sembuh, relasinya jadi baik Aram dan Israel. Ya, dari tindakan yang kelihatannya nggak masuk akal, minta disembuhin sama disuruh berenang masuk sungai, sakit, aneh kan? Sama seperti kejadian lain tadi. Bapak Ibu, dalam hidup ini Tuhan juga kadang-kadang menegur kita dan membentuk kita dengan cara yang aneh. Kadang-kadang kita ngomong, Tuhan kok caranya kayak gini sih? Kok nggak seperti yang biasanya? Tuhan kok kayak gitu? Tuhan kok keadaannya nggak seperti yang saya mau? Tuhan kok ini semua kan saya udah rancangin baik gitu Tuhan. Saya udah buat yang terbaik, saya udah cari solusi, saya udah berjuang. Tapi kenapa Tuhan minta saya ngelakuin ini? Kenapa saya harus korbanin ini? Kenapa saya harus lebih sabar? Kenapa harus pakai cara lain? Kadang-kadang ketika hidup berbeda dengan apa yang kita mau, kita protes sama Tuhan. Tuhan cuma bilang, nurut aja kata Tuhan. Karena kadang-kadang apa yang Tuhan mau itu kita nggak bisa mengerti. Ya namanya juga Tuhan. Tuhan karyanya lebih besar dari kita. Kita siapa sih? Pikiran kita sehebat apa? Sampai tahu tentang masa yang akan datang. Sampai tahu apa yang mana yang paling baik buat kita. Kita tahu yang baik yang mana. Tapi yang terbaik cuma Tuhan yang tahu. Sekali lagi, kita tahu melakukan baik seperti apa. Tapi yang terbaik, berarti terbaik itu yang di atasnya baik, di atasnya baiknya lagi. Cuma Tuhan. Sehingga Bapak Saudara, kita mau belajar seperti Raja Israel dan Naaman. Walaupun kita kadang-kadang protes ya dengan cara Tuhan. Misalnya dalam pekerjaan, dalam toko, di keluarga, di pelayanan, di rumah tangga. Sesuatu mungkin hari ini terjadi hal yang kita nggak suka. Tapi harus lihat, jangan-jangan ini terjadi untuk kebaikan saya. Sekarang saya belum mengerti nih, maksudnya apa. Tuhan bilang, udah jalanin aja. Udah nurut aja, udah nggak usah ngelawan, nggak usah berontak. Udah nggak usah cari jalan pintas, nggak usah coba-coba. Kita akan melihat baru nanti setelah semuanya berlalu, kita lewati, baru ternyata maksud Tuhan begini. Lebih baik kita seolah-olah dipaksa melakukan dan akhirnya kita berkata, daripada kita nekat lawan keadaan dan nekat lawan Tuhan, habis kita bilang, aduh, coba saya dulu nurut sama Tuhan, coba dulu saya nggak protes. Nah, lebih baik yang kita kira buruk ternyata baik, atau bilang, haduh, kita pikir baik, ternyata buruk. Nah, lebih baik mana? Nurut sama Tuhan tapi berat, tapi ternyata ujungnya baik. Atau kita lawan Tuhan, kelihatannya baik, tapi ujungnya jelek. Nah, pilih yang mana? Kembali ke Bapak Ibu, mau pilih yang mana? Kalau saya rasa sih ajakan firman Tuhan hari ini, udah jalanin aja. Walaupun gak enak, walaupun gak menyenangkan, walaupun gak sesuai yang kita mau, tapi coba tahu ujungnya baik. Dan Tuhan punya rencana baik buat kita. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Raja Israel dan Naaman bahwa Tuhan selalu punya cara unik. Sehingga ajarkan kami untuk taat dulu aja. Walaupun tidak sesuai dengan yang kami mau dan mungkin mengecewakan kami. Kami serahkan kehidupan kami dan ajarkan kami tetap setia. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.